tiba-tiba itu dengar suara klek gitu. Terus kan langsung panik nih, ini suara dari mana, ini apa gitu. Bapak langsung bilang, minggir, pokoknya minggir gitu. Di tengah-tengah pembatas jalan itu tiba-tiba deg. Temenku udah panik, ini kenapa nih, bisa nggak? Ya, halo, nama saya Sabina Tisa, saya biasa dipanggil Tisa. Lalu kegiatan sehari-hari saya adalah penari klasik gaya Yogyakarta, yang kebetulan saya salah satu abdi dalam penari atau matoyo di Keraton Yogyakarta. Nah, selain itu kesibukan saya juga sebagai guru ekstrakurikuler budaya Jawa di TK Bintang-Bintang Sedayu. Dan aktivitas saya yang lain ya seputar kegiatan kesenian lah gitu. Nah, awal mulanya gimana ya kenalan sama VW? Itu memang VW itu, VW Kodo itu adalah mobil impian saya dari kecil gitu. Dari kecil mobil impian saya, lalu akhirnya bisa terwujud memilikinya itu adalah ketika saya berkuliah gitu. Bapak kebetulan ditawarin VW Kodo gitu di Bandar Lampung waktu itu, lalu dibeli dan dibawa ke sini gitu. Nah itu jadi seneng banget ya sejak itu, jadi belajar mengendari VW Kodo dan banyak hal yang terus dicoba untuk lebih kenal ya dengan VW. Nah sejak itulah maka saya dekat dengan VW dan identik dengan VW Kodo ini karena kemana-mana selalu bersama gitu. Pengalaman berkesan tuh setiap hal kayaknya tuh berkesan banget buat saya ya, karena hampir setiap berkegiatan saya bersama dia gitu. Tapi ada momen yang paling berkesan itu ketika ini bisa bilang berkesan atau deg-degan ya. Soalnya waktu itu pas kebetulan saya pakai kegiatan di kampus kan. Terus habis itu mobil ini mau putar balik di area itu, terus tiba-tiba dari belakang itu saya merasa kayak ada yang nyenggol gitu, duk gitu kan, nyenggol. Terus saya otomatis berpaling kan, lihat di arah yang kok ban semua gitu, gede banget gitu kan. Jadi agak syok, deg-degan gitu. Kenapa? Ternyata saya ditabrak mobil tronton gitu ya, truk tronton gitu. Nah itu pengalaman yang nggak pernah bisa dilupakan karena waktu itu juga panik, yang jelas panik karena memang saya belum pernah mengalami hal seperti itu kan, apalagi tronton. Terus bayangannya kan macam-macam, udah shock gitu. Dan ya sempat berurusan juga dengan polisi dalam hal ini gitu terkait itu. Tapi untungnya karena itu dekat kampus waktu itu dan area temen berlalu lalang, saya juga dibantuin sama teman-teman juga, ditemanin. Jadinya itu membuat saya yang tadinya udah berkaca-kaca gitu udah berkaca-kaca mau menangis gitu kan dengan shock, karena shocknya itu jadi merasa ada yang nemanin. Tapi lebih leganya lagi, ternyata bokong VW saya yang disenggol truk tronton itu enggak parah, jadi cuman dekik sedikit gitu ya. Itu yang melegakan banget. Ya ampun gitu ya, bahwa ternyata bahannya itu sungguh amat kuat gitu ya. VW ditabrak truk tronton aja cuman lecet sedikit gitu. Lucu tuh banyak sih ya pengalaman menarik, jadi kadang bingung milihnya mau cerita yang mana gitu. Ada lagi sih waktu itu kan aku sering ngendarain mobil ini sendirian, terus sering juga lewat kampung-kampung kecil-kecil gitu, gang-gang kecil gitu. Nah mobil ini itu selalu menarik perhatian anak-anak. Jadi
ketika lewat satu tempat, apalagi di gang-gang kecil atau di pedesaan gitu, itu pasti disambut hangat sama anak-anak sambil lari-lari, mobil kodok gitu kan. Itu gitu sering dikejar, terus tapi ya kadang deg-degan juga karena mereka tuh kayak mau meraih atau mau naik di spedboard belakang gitu kan. Dan itu kan bahaya banget kalau sampai jatuh. Kadang bikin deg-degan juga, ya seneng juga gitu kan ya. Tapi ya gimana ya itu pengalaman yang menarik juga. Terus ini juga, jadi mobilku itu sangat dikenal sama teman-teman juga, sampai waktu itu anaknya temanku masih kecil kan, dia bilang itu loh mobilnya bagus, mobil kodok gitu. Terus komennya dia adalah, mama itu kan mobil odong-odong gitu. Saking mobil ini tuh ikonik di alun-alun selatan buat mobil odong-odong gitu, dan warnanya juga pink kan. Nah itu kan melekat di memori anak-anak itu. Dan juga ada lagi sih masalah yang di jalan gitu ya. Ketika itu saya sama orang tua, jadi bapak di sebelah saya nyetir gitu, terus ibu di belakang. Kita di belakang duduk, terus kita ke arah Jalan Bantul. Tahu sendiri Jalan Bantul itu lebar, tapi kan juga cukup ramai ya di sana. Nah, tiba-tiba lagi asik-asiknya nyetir kayak gitu, udah sambil ngobrol dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu dengar suara krek gitu. Terus kan langsung panik nih, ini suara dari mana, ini apa gitu. Bapak langsung bilang, minggir, pokoknya minggir gitu. Nah, langsung kan cari kesempatan untuk bisa minggir. Untungnya waktu itu ya nggak tahu, berkat Tuhan juga gitu kan, digiring tuh bisa aja jalan, kita bisa minggir sampai akhirnya berhenti di satu tempat. Nah berhenti, bapak langsung turun ngecek apa yang nggak beres gitu, karena mobil ini waktu itu baru keluar dari bengkel gitu kan. Jadi kan safe aja ya harapannya. Terus habis itu bapak lihat ternyata ban mobil belakang kiri itu lepas. Dan ibu yang di atasnya itu, ibu nggak ngerti dan nggak kerasa sama sekali gitu. Luar biasa keseimbangannya gitu. Terus ibu tuh cuma tanya di dalam, kenapa? Kui, bannya ki ucul gitu kan. Lepas. Dan kita ini loh, pas yang belenduannya ini ya, bodinya ini yang kiri itu udah sampai melengkung, karena ternyata crack itu adalah dia nyentuh aspal dan buat jalan kegeret lah, set gitu. Jadi ada bekas garis dari tengah sampai kita berhenti itu ada garis. Nah habis itu panik kan, lihat, wih kinjo, bannya ucur lengan di gitu kan. Dan orang-orang yang lewat sana bukannya nolong ya, tapi nonton sambil cekikian. Kayaknya mereka lihat bahwa kejadian gimana itu si ban itu bisa gelundung dan melewati mobil itu tanpa kita kerasa gitu. Nah, puji Tuhannya lagi, nggak jauh dari tempat kami berhenti itu ada pos kayak udah nggak dipakai gitu. Nah, bapak jalan sampai situ dan menemukanlah bannya itu di situ, berhenti di situ. Dan mungkin sepanjang jalan gelundung bannya itu dia nabrak pos itu dan tergeletaklah di situ. Kalau nggak ada pos itu mungkin nggak tahu, kita nggak bisa nemuin di mana ban itu. Nah itulah beberapa cerita-cerita seru yang pernah dialamin gitu. Kalau teknis kan termasuk tadi yang ban lepas juga teknis ya. Ternyata sindik bannya itu patah gitu. Nah ini ada lagi kalau mogok, itu ya beberapa kali momen gitu ya. Mogok itu pernah beberapa kali momen juga. Yang paling membuat malu temen-temen yang aku ajak pergi, itu ada satu kejadian dimana waktu itu kita mau pergi. Terus habis itu memang bensin tuh udah limit kan. Tapi hitunganku kalau menuju sampai pom bensin tuh masih nyanda gitu. Jadinya oke gitu. Nah, tahu-tahu di ring road di tengah-tengah pembatas jalan itu tiba-tiba deg-deg. Temenku udah panik. Ini kenapa nih? Kenapa nih? Bisa nggak?
Tapi aku udah feeling kayaknya ini kehabisan bensin deh gitu kan. Terus habis itu temenku pada panggil ini aja, suruh dorong, ini kan di tengah-tengah gitu. Bentaran aja. Aku keluar, langsung aku cari kios bensin eceran. Nah di situ aku minta bapaknya ditaruh di drigen gitu kan. Terus habis itu aku bawa drigennya. Aku bilang, Pak, nanti aku kembaliin ya drigennya, tapi aku pinjem dulu gitu karena mobilku mogok di tengah-tengah sana gitu. Nah udah, aku akhirnya lari terus ke mobil itu temenku udah yang dari duduk tegak itu udah sampai ngelosor karena malu, katanya pada diliatin orang, diklaksonin dan diliatin orang, mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah terus akhirnya ada bapak-bapak yang deketin, gimana dek, di dorong aja apa mobilnya biar minggir, sebentar ya Pak, sebentar gitu. Terus habis itu aku isilah bensin itu, terus selesai isi, terus habis itu tak starter dong, jeng bisa. Terus aku monggo Pak gitu pergi. Tapi teman-temanku yang 2 itu udah kehabisan malu di tengah jalan. Gitu ceritanya. Banyak sih ya tantangannya, apalagi bagi aku yang nggak paham tentang otomotif gitu. Jadi aku bener-bener harus mengenalin mobil yang aku pakai gitu. Aku ngerasa VW Kodo itu kan mobil lama. Ini mobil tahun 69 gitu ya, lebih tua dari aku gitu. Nah aku merasa mobil seperti ini tuh kayak punya soul gitu, punya jiwa. Yang kalau kita ngerumat gitu ya, merawat dengan baik, maka dia pun akan memberi kontribusi yang baik juga pada kita untuk tidak gampang rewel dan lain sebagainya gitu. Terus ya aku beruntungnya sih ketika mengalami setiap kejadian itu, apalagi ketika kita punya masalah di pinggir jalan gitu. Terus abis itu ada sesama VW yang lewat, itu selalu ditolongin gitu. Padahal nggak kenal sama sekali, dan aku nggak ikut klub, aku nggak ikut VW klub. Terus tiba-tiba disamperin aja, terus habis itu disamperin, terus ditanyain masalahnya apa gitu, terus habis itu mereka selalu memberikan solusi dan masalahku jadi kelar gitu, selalu ada bantuan. Dimana aku punya kesulitan, termasuk ketika aku harus kan ini tanganan khusus ya VW itu gitu. Jadi ya harus cari bengkel yang khusus juga, dan itu kebetulan aku menemukan dan punya banyak teman yang bisa membantu gitu. Jadi aku belajar dari situ, belajar untuk ya nggak teke juga, oh ini masalahnya apa, dan ketika aku punya masalah yang serupa, aku akan mencoba untuk melakukan yang sama seperti saat itu gitu. Kalau enggak ya solusinya panggil bengkel gitu. Ngobrolin tentang mobil klasik dengan suasana hujan yang romantis kayak gini jadi semakin syahdu dan asik ya kayaknya. Nah, jadi makanya kita ngobrolnya jadi pindah di dalam mobil dulu ya. Oke, tadi aku sempat ngomongin masalah kalau solusi terakhir adalah ya ke bengkel gitu kan. Nah, aku beruntung banget nih ketika aku punya bengkel di mana aku coba untuk merawat mobil ini, selalu dapat bengkel yang nggak pelit informasi. Jadi mereka tuh juga membantu aku, mengedukasi aku tentang bagaimana merawat mobil ini gitu. Terus aku belajarlah dari situ. Nah, yang penting lagi nih, merawat mobil tua itu seperti merawat orang tua. Jadi kita butuh punya tabungan khusus nih untuk merawat si VW Kodok kesayangan kita ini. Jadinya karena mobil tua itu kita nggak bisa prediksi. Kalau lagi enak dipakai mancal aja, apalagi kayak mobil VW ini kan nggak pakai air radiator, jadi kita nggak perlu ngecek gimana gitu ya, ribet. Ketika asik ya asik aja, kita bisa langsung mancal gitu kemana-mana. Nah tapi kalau begitu ada sesuatu yang kayaknya masalah, nah itu dia pasti nanti rempenannya
pasti banyak juga, maka kita harus siap. Maka kalau kita nggak punya tabungan khusus, kita juga agak bahaya tuh. Nah itu sih yang penting untuk sebagai seseorang ya, apalagi aku cewek gitu yang nggak tahu otomotif juga, ya aku belajar dari banyak hal yang keberuntungan yang ada. Gak kerasa ya, 20 tahun udah barengan sama mobil ini. Pasti dia capek gitu kalau bisa ngomong ya. Dia capek ngikutin semua kegiatan aku, dan kayaknya dia pegang kartu asku banget. Mulai dari dia tahu aku marah, aku sedih, aku seneng gitu. Apapun perasaan yang pernah aku alami itu kayaknya dia saksi banget gitu. Dan aku bisa kayak ngobrol sendiri, menuangkan segala emosi yang aku rasain pada hari itu ketika sambil jalan-jalan gitu. Dia tahu kapan momen-momen emosi aku gitu ya. Jadi mungkin kalau dia bisa ngomong, dia pasti tahu semuanya tentang aku. Aku merasa komunitas VW di Jogja itu solid ya, cukup solid, karena aku juga mendapat banyak informasi tentang kebutuhan-kebutuhan, kayak misalnya aku butuh spare part nih, terus aku tahu, walaupun aku nggak ikut VW Club, tapi ketika aku mencoba bertanya dengan komunitas VW gitu, mereka memberi solusi aku untuk gimana sih caranya mendapatkan spare part itu gitu. Dan juga ya itu tadi, kayak ceritaku tadi, bahwa ketika aku punya halangan di jalan, ketemu sama VW dari komunitas VW manapun, walaupun kita nggak kenal, itu pasti disamperin dan dibantu. Dan dibantu sampai benar-benar kita menemukan solusinya gitu. Jadi nggak ditinggal begitu aja gitu. Mereka benar-benar bantu, friendly banget gitu ya. Dan mereka ramah banget gitu untuk membantu. Nah, mumpung ngomongin nih tentang komunitas VW yang ada di Jogja. Nah, teman-teman, komunitas VW Jogja bakalan ngadain event gede nih. Jadi JVWF Jogja Volkswagen Festival 2025 yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 Juli. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya di sini nih, di GIK. Maka teman-teman, yuk bareng-bareng kita ramein event ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang VW di sini. Oke? Ditunggu ya, kita ketemu lagi. Dah. Sampai jumpa di JVWF 2025 di GIK.